Para wartawan yang saya cintai, sekarang bagian kedua pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan isu-isu lain. Isu-isu ini mungkin sebulan terakhir ini atau 1-2 bulan terakhir ini diterpakan kepada saya, SBY. Pertama, tentang TPF Munir. Masih ada yang mengejar, mencari-cari, dan terus menimpakan kesalahan kepada SBY pribadi. Bahkan katanya SBY harus diperiksa oleh Jaksa Agung. Saya membaca statement Menko Polhukam Pak Wiranto, ditulis besar-besar di media massa, tidak ada instruksi Presiden untuk mengusut SBY dalam kaitan TPF Munir. 2 hari setelah itu saya menerima pesan dari jajaran Jaksa Agung bahwa pihaknya ingin bertemu dengan saya. Begini mudahnya, ini nggak salah negara kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir. Nggak kebalik dunia ini jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir. Come on, ayo gunakan akal sehat. Semua punya akal sehat, rakyat punya akal sehat. Penegakan hukum menyangkut kasus meninggalnya almarhum Munir, aktivis HAM Indonesia, di era pemerintahan yang saya pimpin, utamanya yang dilaksanakan oleh para penegak hukum, sudah saya jelaskan terang benderang. Bapak Presiden Jokowi juga telah mengetahui rekomendasi TPF Munir, meskipun kopi pertamanya masih dicari disimpan di mana, tetapi kopi dengan isi yang sama juga sudah didapatkan dan kita serahkan kepada Mensesnek untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi apa rekomendasinya dan apa pula sesungguhnya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan yang saya pimpin dulu. Bola ada di tangan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini. Bola ada di tangan para penegak hukum yang sedang mengemban amanah sekarang ini. Kalau menganggap yang dilaksanakan oleh para penegak hukum di era saya dulu belum rampung, harus diteruskan, dilanjutkan, sepenuhnya hak beliau. Jangan digeser masalahnya. Kopinya mana? Kopinya mana? Sudah dilegalisasi oleh mantan ketua TPF Pak Marsudi Hanafi, dicocokkan juga dengan anggota TPF yang lain, ya itu isinya. Masih bergulir, masih digoreng. Yang berikutnya lagi, perihal harta SBY yang jumlahnya 9 triliun. Berapa? 9 triliun. Na'udzubillah min dzalik. 9 triliun. Kalau benar saudara-saudara, harusnya saya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Versi majalah Globe Asia. Ya. Belum lama dirilis. Pada tanggal ini tanggal 6 Agustus atau tanggal 8 Juni? Agustus ya, 2016. 150 orang terkaya di Indonesia. Mulai dari kekayaannya yang 14,8 miliar dolar Amerika Serikat. Berapa rupiah itu? Sekitar 160-165 triliun. Hingga yang nomor 150
110 juta dolar Amerika Serikat, ini setara dengan 1,5 triliun. Mestinya SBY masuk di sini. Saya baca 10 kali nggak masuk. Ada yang ketawa, ada yang tidak ketawa. Katanya berita 9 triliun ini pertama-tama disampaikan, disiarkan oleh sebuah televisi. Sampai sekarang belum diralat oleh televisi itu. Dan belum minta maaf. Tidak berarti saya akan segera melakukan somasi. Bukan. That is the fact. I am talking about the truth. Ada televisi, entah sengaja, entah diplesetkan, kekayaan SBY 9 triliun. Bahkan sekarang diviralkan, disebarluaskan. Tiap hari orang, Pak SBY, Bapak dihantam terus ini apa-apa. 9 triliun Pak, gitu. Hingga sekarang terus disebarkan. Nah, terhadap ini, fitnah yang keji ini, kalau saya punya kekuasaan sekarang ini, era sekarang ini, barangkali yang memberitakan berita bohong itu sudah terbirit-birit. Yang menyebarkan fitnah itu sudah ketakutan. Barangkali dalam waktu 3 hari sudah ketemu. Bareskrim sudah menemukan siapa pertama kali yang menyebarkan berita, akhirnya menjadi viral. Dan pasti ditindak. Mimpi saya, my dream, dan saya punya hak konstitusi untuk bermimpi. My dream. Mudah-mudahan mimpi saya ini tidak dilaporkan ke Presiden Jokowi. Misalnya mimpinya SBY itu mengganggu stabilitas nasional. Mimpi saya, siapapun, rakyat kebanyakan termasuk saya, jika difitnah oleh televisi dan pelaku sosial media melanggar hukum dan etika, itu juga mendapatkan perlakuan yang sama, perhatian yang sama. Teduh. Justice for all. Tidak tebang pilih. Karena keadilan bukan hanya monopoli yang sedang memegang kekuasaan. Semua. Termasuk saudara-saudara kita yang tidak bisa membayar pengacara, yang tidak berani melapor ke polisi. Dari harta 9 triliun, masuk lagi sekarang rumah yang diberikan oleh negara kepada SBY. Pemberitaannya luar biasa menyangkut ini. Lagi-lagi, sebuah TV mengatakan luasnya 5.000 meter persegi. Ada lagi luas tanahnya 3.000 meter persegi. Kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudaraku yang mendengarkan statement saya ini, mudah-mudahan tidak dipotong, tidak diedit. Oleh karena itu YouTube-nya segera di-upload nanti, biar mereka mendengarkan utuh ucapan saya ini. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Undang-Undang itu sudah ada sejak tahun 1978. Bukan dibikin oleh SBY. Di era SBY, DPR dengan pemerintahan SBY, bukan. 1978, 1978. Salah satu bunyinya, mantan presiden dan wakil presiden, dulu bunyinya bekas. Bekas sekarang dianggap bekas barang atau rosokan, sekarang mantan. Mantan presiden dan wakil presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. All former presidents and all former vice presidents. Dulu tidak ada aturannya. 2014 kita atur. Misalnya, kalau sebelumnya ada pejabat yang punya luas tanah
3.000 meter persegi, 4.000 meter persegi, bangunannya 2 kapling, 3 kapling, kita atur. Kita atur di era saya dulu, luasnya maksimal 1.500 meter, tanahnya 1.500 meter persegi, 1.500 meter persegi. Dan yang diberikan oleh negara kepada saya jumlahnya kurang dari 1.500 meter persegi. Bagaimana 5.000 meter? No guilty feeling, tenang, bahagia menyebarkan berita seperti itu. Saya tidak tahu by design or by chance. Saya juga tidak tahu ketika Sekretariat Negara mengumumkan, ya kami sudah menyerahkan rumah kepada mantan Presiden SBY, dijelaskan nggak yang lain juga terima? Jangan-jangan dikira hanya saya yang dikasih. Ini bicara belak-belakan. Karena saya tidak ingin ada dusta di antara kita. Negeri ini negeri kita semua. Kita ingin makin ke depan makin baik. Kita ingin pemerintahan Pak Jokowi juga sukses. Untuk kita semua. Tapi janganlah melakukan langkah-langkah yang tidak adil, yang mencederai harkat martabat dan harga diri orang seorang. Janganlah mengorbankan orang-orang untuk mencapai kekuasaan dan tujuan politik. Sebagai penutup, itulah pandangan dan saran kami Partai Demokrat kepada pemerintah dan penegak hukum, serta himbauan kepada masyarakat luas yang barangkali akan menggunakan haknya untuk melakukan unjuk rasa pada tanggal 4 November. Damailah, tertiblah, jangan langgar aturanlah, dan kemudian juga jangan merusak. Itu pula penjelasan saya tentang isu-isu yang berkaitan dengan saya, dengan SBY. Mulai TPF Munir, harta 9 triliun, dan rumah pemberian negara. Ya teman-teman, ini kami semua yang di kiri kanan ini merasakan. Sejak Agus Harimurti Yudhoyono mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, angin menerpa saya dan keluarga dengan sangat kencangnya. Saya bermohon dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Agus Harimurti Yudhoyono yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan Gubernur Jakarta tidak dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Saya juga mohon doa restu rakyat agar saya kuat menghadapi badai politik ini. Terima kasih rekan-rekan, saya tidak membuka Q&A supaya tidak bias, dan saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, semoga rekan-rekan wartawan selalu dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sukses dalam menjalankan tugas yang tidak ringan. Wartawan juga mengemban tugas suci, tugas mulia untuk demokrasi kita, untuk masa depan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Tidak ada Q&A. Terima kasih atas kehadirannya di Puri Cikeas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.